Dalam dunia filsafat, ada nama-nama yang tidak hanya menandai zaman, tetapi membentuk arah berpikir sebuah peradaban. George William Frederick Hegel adalah salah satunya. Ia bukan sekedar seorang filsuf, tetapi arsitek besar dalam membangun fondasi pemikiran modern tentang sejarah, kesadaran, dan kebudayaan. Untuk memahami Hegel, kita perlu kembali ke akhir abad ke-18, masa yang bergejolak dalam sejarah Eropa. Tempat di mana revolusi Prancis telah mengguncang tatanan lama dan membuka harapan akan dunia baru. Di tengah situasi itu, pada tahun 1770, lahirlah Hegel di kota Stuttgart di wilayah Kabupaten Württemberg, bagian dari Kekaisaran Romawi suci bangsa Jerman. Stuttgart kala itu bukan pusat dunia, tetapi sebuah kota kecil dengan nuansa religius dan administratif yang kuat, sebuah tempat yang justru menjadi latar subur bagi benih-benih pemikiran besar. Hegel berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah pegawai pemerintah yang menginginkan masa depan stabil bagi anak-anaknya. Pendidikan Hegel sejak awal sangat terpengaruhi oleh warisan klasik dan teologi Protestan. Ia belajar bahasa Latin dan Yunani sejak kecil, menyerap ide-ide dari Plato, Aristoteles, hingga teolog-teolog reformasi. Namun, titik balik pendidikan Hegel terjadi saat ia memasuki seminar Protestan di Tübingen. Di sana, ia berteman dengan dua tokoh besar lainnya, Friedrich Hölderlin dan Friedrich Schilling. Ketiganya hidup dalam suasana intelektual yang penuh semangat, namun juga diliputi keresahan terhadap realitas sosial dan agama saat itu. Untuk memahami inti pemikiran Hegel, kita harus masuk ke dalam tiga pilar utama filsafatnya: dialektika, roh atau geist, dan sejarah. Ketiganya bukan entitas yang terpisah, melainkan saling menyatu dan membentuk sistem pemikiran yang hidup dan terus bergerak. Hegel memandang dunia tidak sebagai kumpulan objek mati, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, dan berkembang. Ia menolak pandangan bahwa realitas bisa dipahami hanya sebagai kumpulan fakta-fakta statis. Bagi Hegel, realitas adalah proses, dan proses itu mengikuti hukum tertentu, yaitu hukum dialektika. Dialektika bukan sekedar cara berpikir, tetapi cara dunia bekerja. Ia menyebut bahwa segala sesuatu berkembang melalui kontradiksi, dan setiap ide atau kondisi ketika dibawa hingga ekstrimnya akan memunculkan lawannya. Ini bukan kontradiksi yang merusak, tapi kontradiksi yang mendorong pertumbuhan. Dialektika bekerja dalam tiga tahap: tesis, antitesis, dan sintesis. Sebagai contoh, jika tesis adalah kebebasan individu, maka antitesis bisa jadi adalah otoritas kolektif yang mengekang kebebasan itu. Tapi, Hegel tidak berhenti pada konflik. Ia melihat bahwa dari ketegangan antara tesis dan antitesis akan muncul sintesis, sebuah bentuk baru yang tidak hanya menengahi, tapi juga melampaui dan mengatasi keduanya, menciptakan sesuatu yang lebih tinggi, lebih kompleks, dan lebih kaya. Dialektika Hegel tidak pernah berhenti. Sintesis pun akan menjadi tesis baru yang kemudian berjumpa lagi dengan antitesis baru, dan proses ini berulang. Dengan cara inilah realitas berkembang. Tapi, apa yang bergerak dalam dialektika itu? Inilah yang membawa kita pada konsep geist atau roh. Bagi Hegel, roh bukan sesuatu yang supranatural atau keagamaan dalam pengertian tradisional. Roh adalah kesadaran, tetapi bukan kesadaran individu semata. Ini adalah kesadaran kolektif, kesadaran umat manusia yang tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman. Roh adalah daya spiritual yang mendorong sejarah.
Ia sadar akan dirinya sendiri, namun kesadaran itu berkembang perlahan. Roh mengalami fase-fase, dari roh subjektif, kesadaran pribadi, dan roh objektif, hukum, moralitas, institusi sosial. Dan akhirnya ke roh absolut, yaitu tahap di mana roh mencapai pemahaman total tentang dirinya dalam seni, agama, dan filsafat. Dalam buku terkenalnya, Phenomenology of Spirit, Hegel menggambarkan perjalanan roh dari bentuk kesadaran yang paling rendah, yakni kesadaran indrawi yang hanya mengamati dunia luar, hingga ia tumbuh menjadi kesadaran diri yang menyadari dirinya sebagai subjek, dan akhirnya mencapai kebijaksanaan tentang eksistensinya sendiri. Perjalanan ini penuh ketegangan, krisis, dan konflik. Kesadaran tidak tumbuh dalam kenyamanan, tetapi dalam benturan. Dan setiap benturan justru memperluas jangkauan roh untuk memahami siapa dirinya dan bagaimana ia terhubung dengan dunia. Dari sini, kita beralih ke gagasan sejarah, yang merupakan medan utama bagi dialektika dan roh. Sejarah, bagi Hegel, bukan hanya kumpulan peristiwa yang kebetulan terjadi. Ia adalah proses spiritual, tempat di mana roh bertumbuh dan menyadari kebebasannya. Setiap peristiwa sejarah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan besar roh menuju pemahaman diri. Sejarah bukan netral, ia bermakna. Dan makna itu terletak dalam konflik yang membawa kita pada tahap-tahap baru kebebasan. Menurut Hegel, sejarah umat manusia adalah sejarah tentang perjuangan menuju kebebasan. Di masa lalu, hanya satu orang yang bebas, raja atau tiran. Lalu berkembang ke masa di mana beberapa orang bebas, bangsawan, tuan tanah, dan pada akhirnya, dalam bentuk ideal, akan tiba masa di mana semua manusia bebas. Kebebasan inilah yang menjadi tujuan akhir dari sejarah. Namun, ini bukan kebebasan yang liar, melainkan kebebasan yang sadar diatur oleh akal, hukum, dan moralitas. Hegel melihat bahwa dunia tidak dibentuk oleh kehendak Tuhan secara langsung, seperti dogma agama, tapi oleh rasio yang bekerja dalam sejarah. Dalam kata-kata terkenalnya, segala yang rasional adalah nyata, dan segala yang nyata adalah rasional. Artinya, dunia dan sejarah tidak absurd. Mereka bisa dipahami secara rasional jika kita mengikuti alur dialektika yang membentuknya. Dan karena itulah filsafat menjadi penting. Filsafat adalah bentuk tertinggi dari kesadaran roh. Karena melalui filsafat, roh memahami dirinya sendiri dengan jernih. Filsafat datang di penghujung zaman seperti burung hantu Minerva yang hanya terbang saat senja. Ia tidak membentuk dunia, tetapi memahaminya. Ia tidak merancang sejarah, tetapi membacanya dengan mata yang penuh hikmah. Melalui konsep dialektika, roh, dan sejarah, Hegel telah membangun sistem filsafat yang bukan hanya menjelaskan dunia, tetapi juga memberikan kerangka untuk menghadapinya. Ia mengajarkan bahwa kontradiksi bukan hal yang harus ditakuti, tetapi dihadapi. Karena dari sanalah muncul pertumbuhan. Ia mengajarkan bahwa sejarah bukan akhir dari segalanya, melainkan cermin dan roh manusia yang sedang mencari kebebasannya. Dan ia meyakinkan kita bahwa dalam perjalanan panjang peradaban ini, kita tidak sekedar bergerak tanpa arah. Kita sedang dituntun oleh logika roh menuju pemahaman, menuju kebebasan, menuju totalitas yang utuh. Pemikiran Hegel ini sangat berpengaruh. Ia menjadi inspirasi bagi banyak aliran filsafat. Dari Marxisme yang menekankan konflik kelas dan materialisme historis hingga eksistensialisme dan hermeneutika. Karl Marx sendiri mengadopsi kerangka dialektika Hegel meskipun membaliknya. Jika Hegel melihat realitas sebagai ekspresi roh, Marx melihat roh sebagai produk kondisi material. Tapi tetap, tanpa Hegel tak akan ada Marx. Tanpa Hegel,
cara kita memahami sejarah, ide, dan kebudayaan akan sangat berbeda. Implikasi dari pemikiran Hegel bukan hanya akademis, tetapi eksistensial. Ia menentang kita untuk melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang tetap dan mapan, tetapi sebagai proses yang hidup dan penuh pertentangan. Kita diajak untuk tidak berhenti pada kepastian semu, tetapi berani memasuki konflik, ketegangan, dan perubahan karena di sanalah kehidupan sejati bergerak. Budaya dalam pandangan Hegel bukan produk pasif dari masa lalu, tetapi medan dialektis di mana roh manusia berjuang memahami dan membentuk dunianya. Merenungkan Hegel adalah merenungkan sejarah diri kita sendiri sebagai manusia yang terus tumbuh, gagal, bangkit, dan mencari pemahaman. Hegel tidak memberi kita jawaban mutlak, tetapi peta untuk memahami perjalanan batin dan sosial kita. Ketika kita mengalami krisis, perubahan zaman, atau benturan ideologi, kita sebenarnya sedang berada di tengah tarian dialektika yang panjang. Dan mungkin, sebagaimana dikatakan Hegel, burung hantu Minerva baru terbang saat senja. Kebijaksanaan baru datang setelah kenyataan usia dibentuk. Kini, di dunia yang harus berubah dengan cepat, pemikiran Hegel justru menjadi semakin relevan. Ia mengingatkan kita bahwa kebudayaan bukanlah museum, melainkan medan pertempuran ide, tempat di mana roh kita diuji dan ditempa. Dalam setiap pernyataan tentang identitas, makna, dan masa depan, kita sedang menghidupi metafisika kebudayaan yang tak pernah selesai. Dan Hegel, dengan segala kompleksitas dan kejernihannya, telah memberi kita bahasa untuk memahaminya. Dan ya, jika semua kita sedang dalam titik genting kehidupan, dalam pertentangan batin, atau dalam kegagalan memahami arah zaman, mungkin pemikiran Hegel bukan jawaban final, tetapi ia bisa menjadi lentera. Terima kasih.